Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dian Apriani, Alika Widya Salita, Asfi Kusuma, Nadia Isnaton, Aulia Nur, Lutfatul Laili, Najwa Nafisah, Fitria Nur Aini, dan Sanaya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu metabolisme energi. Yang pertama, metabolisme karbohidrat yang akan dibawakan oleh Alika Widya Salita. Silakan Alika. Ya, terima kasih Vivi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat terdiri dari 4 tahap utama, yaitu tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Untuk tahap yang pertama ini adalah tahap glikolisis yang terjadi pada sitoplasma pada sel. Tahap ini dapat kita simpulkan yaitu berupa perubahan glukosa dengan 6 atom karbon menjadi 2 asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Pada tahap glikolisis ini akan membutuhkan energi berupa ATP. Nantinya juga akan terjadi pengikatan atom hidrogen oleh NAD sehingga akan terbentuk 2 NADH. Dan pada akhir proses nanti juga akan terbentuk 4 ATP, tetapi karena di awal tadi sudah dipakai 2 ATP untuk memulai proses glikolisis, maka hasil akhir yang dihasilkan dari tahap glikolisis ini berupa 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Untuk glikolisis ini bisa kita bagi menjadi 10 tahap utama. Untuk tahap yang pertama yaitu tahap perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yang nantinya akan membutuhkan energi berupa ATP yang akan diubah menjadi ADP, dan pada tahap ini dibantu oleh enzim heksokinase. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap perubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini hanya isomernya saja yang berubah, jadi dibantu oleh enzim fosfoglukosa isomerase. Tahap yang ketiga yaitu tahap perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada tahap ini juga membutuhkan energi berupa ATP yang akan diubah menjadi ADP dan dibantu oleh enzim fosfofruktokinase. Nah, pada tahap selanjutnya, fruktosa 1,6 bifosfat akan diubah menjadi 2 molekul yang memiliki 3 atom karbon. Nah, tahap ini merupakan tahap 4 dan kelima. Pada perubahan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul yang memiliki 3 atom karbon, dibantu oleh enzim aldolase. Hasilnya yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Nantinya pada akhirnya dihidroksiaseton fosfat akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase, di mana akan menghasilkan 2 gliseraldehida 3-fosfat. Tahap ke-6 yaitu 2 gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat, di mana pada tahap ini terjadi pengikatan atom hidrogen oleh NAD sehingga menghasilkan 2 NADH, dan pada tahap ini dibantu oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Tahap ketujuh yaitu tahap perubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 ATP dan dibantu oleh enzim fosfogliserokinase. Selanjutnya, pada tahap ke-8 yaitu tahap perubahan 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat yang dibantu oleh enzim fosfogliseromutase. Setelah itu, pada tahap ke-9 akan terjadi perubahan 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat yang dibantu oleh enzim enolase. Pada tahap ini juga akan terjadi pelepasan 2H2O. Dan
Tahap yang terakhir adalah tahap perubahan fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat yang dibantu oleh enzim pirufat kinase dan menghasilkan 2 ATP. Setelah itu, apabila di dalam sel tidak terdeteksi adanya oksigen, maka akan terbentuk lactic acid fermentation atau pembentukan asam laktat yang terjadi pada hewan contohnya, atau alcohol fermentation atau pembentukan alkohol pada tumbuhan contohnya. Tetapi apabila oksigen terdeteksi dalam sel, maka tahapnya akan berlanjut ke dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini terjadi di matriks mitokondria, di mana akan ada perubahan 2 asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon menjadi 2 asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon. Pada tahap ini nantinya akan dihasilkan 2 NADH dan 2 CO2. Setelah memasuki dekarboksilasi oksidatif dan menghasilkan 2 asetil-CoA, maka siklus Krebs yang terjadi di mitokondria akan dimulai. Tahap ini dimulai dengan bereaksinya asetil-CoA dengan asam oksaloasetat. Setelah itu akan menghasilkan asam sitrat. Setelah itu asam sitrat akan diubah menjadi asam isositrat yang dibentuk oleh enzim akonitase. Setelah itu asam isositrat akan diubah menjadi alfa-ketoglutarat, di mana pada tahap ini terjadi proses dekarboksilasi oksidatif, di mana salah satu atom karbon dari asam isositrat akan berikatan dengan oksigen dan membentuk molekul CO2. Selain itu juga akan terjadi penangkapan atom hidrogen oleh NAD sehingga terbentuk molekul NADH. Setelah itu, alfa-ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil-CoA, di mana pada tahap ini juga terjadi dekarboksilasi oksidatif, di mana salah satu atom karbon dari alfa-ketoglutarat akan berikatan dengan oksigen dan membentuk CO2, serta terikatnya atom hidrogen oleh NAD dan terbentuk NADH. Setelah itu, suksinil-CoA akan diubah menjadi suksinat, di mana pada tahap ini akan terjadi pelepasan fosfat dan dibarengi dengan terbentuknya GTP atau guanin trifosfat dari GDP, dan nantinya GTP akan diubah menjadi ATP. ATP yang dihasilkan itu jumlahnya 2. Setelah itu, suksinat akan diubah menjadi fumarat yang dibantu oleh enzim suksinat dehidrogenase dan koenzim FAD yang akan direduksi menjadi FADH2. Setelah itu, fumarat akan diubah menjadi malat, di mana pada tahap ini dibantu oleh enzim fumarase. Setelah itu, malat akan diubah menjadi oksaloasetat seperti pada awal tadi, dibantu oleh enzim malat dehidrogenase, dan terjadi pembentukan molekul NADH. Ketika siklus Krebs terus berjalan, selanjutnya pada tahap transport elektron yang terjadi di krista mitokondria ini, NADH dan FADH2 yang didapatkan dari tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs nantinya akan diubah menjadi NAD, FAD, H2O, dan ATP. Nah, rantai transport elektron dalam bentuk aerob karena oksigennya itu sebagai akseptor elektron terakhir. Nah, bisa kita simpulkan pada tahap glikolisis ini didapatkan 2 NADH dan 2 ATP. Pada tahap dekarboksilasi oksidatif didapatkan 2 NADH, pada siklus Krebs didapatkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa nilai 1 NADH adalah 3 ATP, sedangkan nilai 1 FADH adalah 2 ATP. Maka pada saat glikolisis didapatkan 8 total ATP, dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 6 ATP, dan siklus Krebs menghasilkan 24 ATP. Dan totalnya adalah 38 ATP dan sisanya merupakan H2O. Nah, banyak sekali sumber-sumber di luar sana, ada yang mengatakan bahwa total keseluruhan dari metabolisme karbohidrat itu 34 ATP atau 36 ATP. Hal tersebut dikarenakan perhitungan awal dari jumlah 1 NADH merupakan 3 ATP dan 1 FADH merupakan 2 ATP itu hanya perkiraan saja.
Jadi 38 ATP ini merupakan jumlah maksimal dari satu kali proses dari tahapan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Alika untuk penjelasan dari metabolisme karbohidrat. Yang selanjutnya adalah metabolisme protein yang akan dibawakan oleh Laili. Silakan Laili. Ya, baik. Terima kasih, Fitri. Di sini saya akan menyampaikan metabolisme protein. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu asam amino. Nah, asam amino itu dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial ini adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi langsung oleh tubuh, sehingga perlu didapatkan dari makanan. Selanjutnya, asam amino esensial ini nantinya akan mengalami pengurangan rantai karbon atau katabolisme kerangka karbon yang melalui tahap transminasi dan deaminasi. Lalu akan memasuki siklus urea. Sedangkan untuk asam amino non-esensial itu akan dibentuk melalui proses anabolisme asam amino yang dihasilkan dari asam amino esensial yang sudah diproduksi dari proses katabolisme. Selanjutnya di slide ini, metabolisme protein melalui tahap katabolisme asam amino, di mana tahap tersebut dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap transaminasi dan tahap deaminasi. Tahap transaminasi ini adalah tahap di mana terjadinya pelepasan gugus amin dari alanin ke alfa ketoglutarat yang menghasilkan glutamat atau dari aspartat ke oksaloasetat. Sedangkan tahap deaminasi adalah tahap di mana glutamat melepaskan gugus amin yang diterimanya dan menghasilkan ion amonium. Bisa dilanjut. Setelah mengalami pelepasan gugus amin, asam-asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat melalui jalur yang beraneka ragam. Di sini dapat dilihat pada gambar bahwa asam amino alanin, gliserin, glisin, serin, pteronin, dan tritopan dapat diubah menjadi asam pirufat dan memasuki siklus asam sitrat atau bisa disebut dengan siklus Krebs. Begitu pula dengan jenis asam amino yang lain. Mereka akan diubah terlebih dahulu lalu akan memasuki siklus Krebs DNA, melanjutkan prosesnya sama seperti pada metabolisme karbohidrat. Bisa dilanjut. Gugus-gugus amin dilepaskan menjadi ion amonium atau NH4+ yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Siklus urea ini diawali dengan bereaksinya ion amonium dengan CO2 sehingga menghasilkan karbamoil fosfat. Pada reaksi ini diperlukan energi dari ATP. Enzim yang berperan dalam reaksi ini adalah enzim karbamoil fosfat 1. Dan selanjutnya, karbamoil fosfat akan bereaksi dengan ornitin dan menghasilkan citrulin serta melepaskan gugus fosfat. Enzim yang berperan dalam reaksi ini adalah enzim orinitin
transkarbamoilase. Yang terakhir, lalu citrulline akan bereaksi dengan aspartat dan menghasilkan argininosuksinat. Pada reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP dan enzim yang berperan adalah enzim argininosuksinat sintetase. Terima kasih. Selanjutnya, presentasi metabolisme lipid. Terima kasih Laili. Setelah menjelaskan metabolisme protein, selanjutnya Nadia yang akan membawakan metabolisme lipid. Silakan Nadia. Dari metabolisme lipid dapat kita ketahui metabolisme lipid bisa melalui dua proses, yaitu proses biosintesis asam lemak dan oksidasi asam lemak. Oksidasi asam lemak dibagi menjadi oksidasi alfa, oksidasi omega, dan beta oksidasi. Di sini kita akan menjelaskan tentang metabolisme lipid melalui proses beta oksidasi asam lemak. Dengan jalur katabolisme lemak di mana asam lemak bebas akan diubah menjadi asetil-CoA dan menghasilkan energi berupa ATP. Mengapa disebut beta oksidasi? Karena dapat dilihat dari struktur rantai asam lemak di mana atom karbon yang berikatan dengan gugus fungsional dinamakan atom karbon alfa dan atom karbon di sebelah atom karbon alfa disebut dengan atom karbon beta. Nantinya, atom karbon beta dan atom karbon alfa akan mengalami pemutusan rantai dan itulah mengapa disebut dengan beta oksidasi. Selanjutnya, proses beta oksidasi diawali dengan proses aktivasi di mana lemak akan diubah menjadi asil CoA dengan bantuan enzim asil CoA sintetase. Dan pada proses ini membutuhkan energi berupa ATP dan koenzim A. Selanjutnya, asil CoA harus memasuki matriks mitokondria untuk memulai proses beta oksidasi. Tetapi karena asil CoA tidak memiliki protein pengangkut, maka asil CoA akan melalui proses lanjutan terlebih dahulu, yaitu proses carnitine shuttle. Pertama, enzim carnitine palmitoyl transferase 1 akan melepaskan CoA dan membentuk asil carnitin. Selanjutnya, enzim carnitin asil carnitin transkolase akan mentranspor asil carnitin ke matriks mitokondria. Setelah asil carnitin berubah kembali menjadi asil CoA, maka asil carnitin asil CoA. Mungkin Nadia terkendala sinyal. Mau dilanjut atau menunggu Nadia? Tunggu sebentar ya. Coba aku tanya. Proses beta oksidasi terbagi menjadi 4 tahapan. Tahap yang pertama, dehidrogenase 1, yang selanjutnya hidrasi dan dilanjutkan oleh dehidrogenase 2 dan yang terakhir tiolisis.
Pada penjelasan proses beta oksidasi ini akan digunakan palmitoyl asil yang memiliki 16 atom karbon. Tahap yang pertama yaitu dehidrogenase 1, di mana atom hidrogen pada karbon beta dan alfa akan dilepas dan menghasilkan ikatan rangkap. Hasil dari tahap ini adalah trans-enoyl-CoA. Pada tahap ini, enzim yang berperan adalah enzim asil-CoA dehidrogenase dan atom dehidrogenase akan dilepas dan didonasikan ke FAD dan direduksi menjadi FADH2. Tahap yang kedua yaitu hidrasi, di mana ada penambahan air atau H2O pada karbon alfa dan beta. Gugus OH akan berikatan dengan karbon beta dan atom H akan berikatan dengan karbon alfa. Kemudian menghasilkan hidroksil asil CoA. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah enzim enoyl CoA hidrase. Tahap yang ketiga yaitu dehidrogenase 2, di mana atom karbon hidrogen pada karbon beta dilepas dan menghasilkan ikatan rangkap antara atom karbon beta dan atom O yang menghasilkan keton asil CoA. Atom hidrogen yang dilepas ditangkap NAD dan direduksi menjadi NADH. Pada tahap ini dikatalisis oleh enzim hidroksi asil CoA dehidrogenase dan senyawa yang dihasilkan keton CoA. Tahap yang terakhir yaitu tiolisis, di mana keton asil CoA terbagi menjadi 2 molekul, yaitu myristoyl CoA dengan 14 atom karbon dan asetil CoA. Pada tahap ini dikatalisis oleh enzim tiolase dan enzim A, koenzim A. Selanjutnya, myristoyl karbon akan terus mengalami proses beta oksidasi sampai membentuk 8 asetil CoA. Hasil dari proses beta oksidasi, 8 asetil CoA, 7 NADH, dan 7 FADH2. Maka dapat dihitung perhitungan ATP dari beta oksidasi asam lemak. Asetil CoA menghasilkan 10 ATP melalui siklus Krebs, NADH menghasilkan 2,5 ATP, FADH2 menghasilkan 1,5 ATP. Dan kita dapat menghitung dari 8 molekul asil CoA akan menghasilkan 80 ATP, 7 molekul NADH akan menghasilkan 17,5 ATP, dan 7 molekul FADH2 akan menghasilkan 10,5 ATP. Jika ditotal akan menghasilkan 108 ATP. Karena 2 ATP digunakan untuk aktivasi asam lemak, maka total ATP yang dihasilkan 106 ATP per molekul palmitoyl CoA. Sekian dari materi oksidasi asam lemak. Beta oksidasi asam lemak. Di sini akan ada tambahan sedikit mengenai hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi sebenarnya metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak itu nantinya akan melalui proses yang sama pada tahap TCA cycle atau siklus Krebs. Bedanya hanya pada saat metabolisme awalnya saja. Bisa dilihat di sini jika protein akan diubah dulu menjadi asam amino, dan nantinya akan menghasilkan asam amino yang lain, sedangkan karbohidrat nanti terjadi perubahan atau pemecahan glukosa terlebih dahulu supaya bisa masuk ke siklus Krebs, sedangkan lemak
yang berupa triasil gliserol akan dipecah dulu menjadi senyawa yang lebih sederhana agar bisa masuk ke TCA cycle atau siklus Krebs. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan pada presentasi kali ini. Ya, demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan isi di kolom komentar. Dari kami sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.